Kan waktu itu dari Kupang, kota kecil, belum ada mall, belum ada bioskop. Mereka bilang, kalian kok bisa bertahan hidup gimana gitu? Tuh teman-teman mungkin bertanya, visanya bagaimana? Nah, pendapatnya kayak begini. Welcome. Hey. Congratulations. Ada yang mungkin bertanya, lalu John kira-kira warga negaranya apa nih? Memilih yang mana gitu? USCIS approved your request to remove the conditions on your permanent residence status. Mandi jalan. What's a mandi? A shower? Oh, sini. Oh. Say bye-bye to Papa. Give him hugs and kisses. Say hello. Oh, she's happy. Oh. Give kisses. Sayang papa. No, not me. Yay. Jangan makan ya, jangan lapar ya. Jangan lapar, jangan nakal. What's nakal? Lebih menarik. Oh yeah. Dengar papa. Dengar Papa. Dadah. 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 Love you. Dadah, Papa. Dadah, what are we gonna do all day? Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya John. Dan ada banyak dari kalian yang sering bertanya gimana ceritanya saya bisa sampai ke Amerika. Jadi saya asalnya dari mana, ceritanya gimana sih bisa sampai ke sini. Sebenarnya kita sudah pernah membuat video itu sebelumnya, ada di atas ini. Tapi nggak apa-apa, karena banyak juga subscriber yang baru. Jadi kita coba untuk menjelaskan, saya coba jelaskan secara singkat. Apa mail? Surat. Surat. Apa di surat hari ini? Di sini ada dari kantor imigrasinya Amerika. Oh. Jadi kependudukan dan imigrasi Amerika. Ini keterangan soal green card. Congratulations! Woo! USCIS approved your request to remove the conditions on your permanent residence status. Woo! Yeah! Party! Pesta! Ini seberapa lama? Selama. 1 tahun? Hampir 1 tahun ya. Welcome! Hey! It's official. How do you say official, Lassie? Resmi. Resmi! Itu resmi. Gimana rasanya? Senang. Kalau kemarin kan statusnya masih dalam transisi. Itu kan kita nggak bisa traveling. Kalau sekarang sudah bisa, tapi tetap aja nggak bisa karena COVID. Tapi ini kalau sekarang mau traveling sudah tidak ada masalah lagi. Yay! Hey. So exciting. Yeah. Awesome. Kali ini coba akan saya ceritakan kembali secara singkat. Jadi saya dulu lahir dan besar di Kupang. SMA saya sekolah di SMA Negeri 1 Kupang. Saya lulus tahun 2001. Tahun 2001 saya lulus, terus saya melanjutkan studi ke Surabaya, ke salah satu universitas Surabaya namanya Ubaya. Universitas Surabaya, itu swasta. Nah, di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Setelah selesai tahun 2006 kurang lebih, saya kuliah sekitar 9 semester. Lalu tahun 2006 saya lulus, saya bekerja pertamanya di salah satu perusahaan pelayaran dan pengiriman kontainer. Itu saya bekerja selama 15 bulan, setelah itu saya pindah ke salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Saya kerja di sana mulai tahun 2007 di bagian network, bagian jaringan. Nah, di sana saya bekerja kurang lebih sampai tahun 2013. Sekitar tahun 2013 pertengahan itu perusahaan tersebut untuk pertama kalinya menyelenggarakan program beasiswa nasional. Jadi semua karyawannya itu boleh untuk apply, boleh untuk ikut seleksi. Saya ikut seleksi dari ribuan karyawan, kemudian puji Tuhan saya keterima masuk dalam daftar penerima beasiswa. Tahun 2014 itu saya datang ke Amerika untuk melanjutkan studi S2.
Jadi waktu itu saya keterima di universitas di Boston, namanya Boston University. Saya datang tahun 2014, bulan Januari. Jadi saya sampai ke sini kuliah selama 2 tahun S2 saya di bidang telekomunikasi. Setelah studi, saya harus pulang kembali dan bekerja di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi untuk bekerja kembali di perusahaan selama kurang lebih 5 tahun. Sebulan sebelum waktu saya harusnya kembali ke Indonesia, sebulan sebelum saya pulang, saya itu menerima tawaran pekerjaan. Jadi salah satu perusahaan di sini itu menginterview dan proses rekrutmen itu berlangsung cukup cepat. Dalam 2 minggu itu saya sudah dapat konfirmasi bahwa saya diterima beserta dengan segala kompensasinya gitu. Seperti apa rasanya, saya penasaran banget bisa bekerja di perusahaan yang levelnya global, karena saya belum pernah punya itu. Jadi kalau saya memutuskan untuk tinggal, itu ada konsekuensinya. Saya harus bayar penalti ke perusahaan saya di Indonesia karena kan putus kontrak. Setelah menimbang-nimbang, itu bukan keputusan yang mudah karena saya sangat suka perusahaan di Indonesia. Semua manajemennya juga baik sekali gitu loh. Kita punya relasi yang baik, tapi karena saya harus putus kontrak, berarti saya harus bayar penalti. Tapi puji Tuhan itu sudah selesai urusannya. Ini saya ada di tempat kerja. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan pembuat semiconductor dan juga perusahaan software pada saat yang sama. Nah, saya di bagian software, saya bekerja sebagai software engineer di salah satu produk security-nya mereka. Kantornya di sini nih teman-teman. Ini kantornya itu di kompleks perkantoran. Lumayan keren kantornya. Jadi ada fasilitas, ada permainannya, ada gamesnya macam-macam di sini. Ini karena kompleksnya gabung sama yang ini kayak mall kecil. Kayak mall kecil, ada kafetarianya. Tapi sayangnya saya nggak bisa untuk shoot di dalam gitu karena memang nggak boleh sesuai dengan kebijakan kantor. Tidak boleh, tapi kurang lebih ini di luarnya, ini di area umumnya seperti mall, teman-teman lihat. Nah teman-teman, ada yang mungkin bertanya gimana sih proses izinnya? Kalau kita mau bekerja, itu visanya yang pertama harus visa kerja, itu disponsori oleh perusahaannya sendiri atau mungkin perusahaan yang levelnya global, mereka punya perusahaan-perusahaan di negara yang lain, itu melalui transfer internal perusahaan. Jadi berarti dengan visa ini, namanya visa L1, itu teman-teman hanya boleh bekerja di perusahaan yang sama di Amerika. Tapi ada juga visa kerja yang namanya H1B, itu disponsori oleh pemberi kerja. Tapi karena saya kesini kan statusnya sebagai pelajar, berarti visa awal saya itu sebagai pelajar. Nah teman-teman, visa pelajar itu atau yang dikenal dengan F1, F1, itu selama kita kuliah di sini, kita tidak boleh bekerja di luar kampus. Jadi mungkin ada teman-teman bertanya, kira-kira kerja part-time bisa? Bisa gitu. Kalau kita mau kerja part-time bisa, kita kerjanya di dalam kampus, di lingkungan kampus, dan maksimum part-time itu 20 jam seminggu. Nah itu bayarannya macam-macam, ada yang $12 per jam, ada yang $15, ada yang $18, tergantung. Misalnya kita mau kerja jadi asisten dosen, asisten riset, atau mungkin jaga perpustakaan, atau mungkin asisten lab, atau mungkin di bagian pelayanan mahasiswa, atau mungkin di kantin juga ada yang bekerja seperti itu part-time. Nah selama kuliah jadi itu, saya hanya bisa bekerja di dalam untuk kira-kira menambah informasi yang bisa saya taruh di dalam CV saya. Jadi selama saya kuliah, saya kerja sebagai asisten lab, ataupun asisten dosen, atau asisten riset atau penelitian. Nah, setelah selesai, pemerintah Amerika Serikat itu membolehkan orang-orang yang menempuh studi di Amerika itu untuk bekerja setahun setelah menyelesaikan studi. Jadi kalau misalnya di setiap level, jadi S1, S2, S3. Setelah selesai S1, kita diberi waktu 1 tahun untuk namanya optional practical training. Jadi itu kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapat di sini, tapi kita hanya diberi 12 bulan atau setahun. Jadi S1 dapat setahun, S2 dapat setahun, S3 dapat setahun. Nah, tapi karena saya jurusannya itu masuk dalam STEM, itu ada tambahan 24 bulan. Jadi total itu kalau saya bekerja bisa 3 tahun, 36 bulan.
Nah waktu itu saya berpikir saya bayar penalti segini besar untuk 3 tahun itu lumayan untuk menambah daftar di resume kerja saya, CV saya, bahwa ada pengalaman bekerja di perusahaan internasional. Jadi saya pikir ya sudahlah gitulah untuk mencoba mencari pengalaman kerja yang ini, memang ini kalau ini yang harus dikorbankan nggak apa-apa gitu. Jadi menguras tabungan, menguras segala macam lah untuk bisa bayar. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan itu memberikan saya kesempatan untuk mencicipi gimana rasanya bekerja di luar negeri, gimana bekerja di perusahaan yang skalanya global. Tapi ada juga yang bisa mengajukan green card ini lewat salah satunya menikah dengan warga negara Amerika. Jadi waktu itu saya setelah tinggal di sini, pacaran, gimana ceritanya ketemu dengan Kate online itu ada di video yang ini. Kita ada online ketemu, lalu pacaran selama 2 tahun, kita menikah, memutuskan untuk menikah waktu itu setelah pacarannya 2 tahun. Setelah menikah itu kita langsung mengajukan untuk izin green card. Karena green card itu lebih fleksibel teman-teman, gak ada batasannya. Tapi karena usia pernikahan kita waktu itu masih kurang dari 2 tahun, pemerintah itu memberikan conditional green card. Itu ada 2 tahun akan direview lagi. Jadi waktu itu kita apply, dapat, tapi hanya berlaku 2 tahun. Setelah 2 tahun kita harus masukin lagi dokumen dan bukti-bukti untuk menunjukkan ke pemerintah bahwa hey, pernikahan kita itu resmi, kita bukan pernikahan abal-abal, kita bukan pernikahan yang settingan, ini beneran. Dan kita juga karena kita dari awal memang sudah jalani YouTube, jadi kita juga melampirkan screenshot dari halaman YouTube kita, Instagram kita, jadi ada banyak foto-foto sebagai bukti bahwa ini perjalanan pernikahan kita, keluarga kita, bahwa kita ini bukan main-main gitu. Nah setelah review itu kita masukin, setelah 2 tahun kita boleh masukin surat-surat itu, bukti-bukti itu supaya kondisinya ini dicabut. Jadi kita boleh untuk 10 tahun. Nah kita masukin itu sekitar awal tahun lalu, tapi karena COVID dan lain-lain, akhirnya prosesnya itu diundur lama gitu. Saya dapat perpanjangan, setelah saya dapat perpanjangan 180 hari, jadi 6 bulan. Tapi puji Tuhan, bulan Januari, itunya semuanya sudah di-approve, sudah disetujui. Jadi sekarang saya sudah memegang green card yang berlaku selama 10 tahun. Jadi sampai 2032. Ada yang mungkin bertanya, lalu John kira-kira warga negaranya apa nih, mau milih yang mana gitu? Untuk sementara mungkin saya tetap warga negara Indonesia, karena pemerintah Indonesia kan tidak mengakui hanya mengakui satu kewarganegaraan kan gitu. Jadi saya pikir karena kita masih bisa bertahan yang ini, kita bertahan yang ini aja sebelum pindah karena Indonesia masih belum mengakui dual atau kewarganegaraan ganda. Kalau Amerika sudah bisa banyak gitu. Nah, tapi untuk Ruth, saat ini Ruth bisa punya 2, sampai dia berusia 18 dia harus pilih salah satu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman kisah saya. Saya harap ini bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman, adik-adik yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, masih pikir kira-kira bisa nggak ya. Kalau menurut saya sih bisa sampai ke sini, itu juga sebenarnya mimpi yang waktu itu sangat tinggi. Saya itu namanya juga mimpi ya, kalau mimpi kan gratis, mimpi setinggi mungkin gitu waktu itu saya pikir. Tapi puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk itu. Dan untuk teman-teman, segala sesuatu itu menurut saya tetap mungkin gitu. Cara Tuhan kita nggak tahu. Jadi apapun teman-teman keyakinannya kalian atau agamanya kalian, kalau saya boleh saran mungkin didoakan saja yang serius. Minta juga orang tua itu mendoakan. Kalau punya rencana apa-apa, saya bisa selalu beritahu ke orang tua juga untuk ikut mendoakan. Karena jalan Tuhan kita nggak ada yang tahu. Tetap aja serius, tekun, mempersiapkan, peka terhadap kesempatan informasi-informasi yang ada, kesempatan cari, gali. Sekarang udah banyak sekali program-program beasiswa juga tersedia bagi orang Indonesia, dari pemerintah juga sudah banyak, juga khususnya buat teman-teman dari Indonesia Timur. Jadi jangan takut untuk bermimpi, kalau bisa bermimpi yang setinggi mungkin gitu lah. Semoga ini bisa menjadi istilahnya inspirasi lah, harapan saya bahwa teman-teman segalanya itu mungkin. Saya yang dari kota Kupang, yang dulu kota kecil,
kalau di Surabaya atau di kota besar di Pulau Jawa itu sering dijadikan bahan candaan buat teman-teman dari Jawa terhadap saya, bahwa memang kita juga minder kan waktu itu dari Kupang, kota kecil, belum ada mall, belum ada bioskop. Mereka bilang, kalian kok bisa bertahan hidup gimana gitu. Tapi itulah teman-teman, tidak ada yang nggak mungkin gitu. Meskipun kita dari kota kecil, jadi jangan menjadikan itu alasan. Dan kalau kita beriman, kita percaya pasti itu akan kejadian di waktu dan di saat yang tidak kita duga gitu. Saya juga nggak pernah gitu lah. Dulu cuman hanya mimpi, wah kalau bisa ke Amerika hebat banget gitu ya. Kayaknya keren banget kalau bisa sampai ke sini. Tapi ya Tuhan menyatakan itu dengan cara yang luar biasa kalau menurut saya gitu loh. Sampai ke sini pun saya bilang, wah ketika mulai itu kok bisa ketemu dengan Kate dan juga bisa menikah dan bisa membangun kehidupan di sini, itu juga satu hal yang menurut saya itu di luar dari apa yang diperkirakan. Jadi teman-teman, saya harap video yang singkat ini bisa memberikan gambaran tentang siapa saya, bagaimana saya bisa sampai ke sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti coba akan kita jawab ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like atau juga subscribe, karena itu hanya akan sangat membantu. Itu mungkin sangat kecil buat teman-teman, hanya satu kali tombol pencet, tapi itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan channelnya ini, dan semoga makin banyak orang punya kesempatan untuk melihat ini dan juga bermanfaat bagi mereka. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita yang lain ya. Dadah. Mana bayi? Baby. Yeah, where's your baby doll? Mana baby? Bayi. Sini, di kereta. Di kereta ini. Makan di popok. Lagi. Mana pergi? Mana pergi? Oh, ya, foto. Siapa di foto? Ma. Ya. Pa. Ya. Baby. Baby. Oh, is that how we hold a baby? Aw, emote. Aww. Teman-teman, ini tempatnya yang saya bilang tempat umum. Ini di bawah itu ada kafe, di sana itu ada kafe, dan juga ini ada banner-banner perusahaan yang tenan di sini yang mengontrak space di gedung ini, fasilitas ini. Dan ini naik ke atas tangga, di sini ada tempat untuk bermain. Di sini ada tempat untuk bermain, ada kayak mainan-mainan di Pac-Man. Ini ada macam-macam mainan, ada station, ada games di sini. Lumayan gitu lah. Kalau misalnya kita suntuk, kita bisa ke sini dan bermain. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya.